3.3. Terlihat, Bu. Oke. 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan kompetensi dasar 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Sebentar kok nggak mau turun ini. Sebentar ya, PPT-nya kok malah error. Sebentar, ini PPT-nya Bu Fitri kok nggak mau diturunkan ya? Bentar. Bentar ya, ada kesalahan teknis ini. Sebentar, error. Oke, Ibu ulangi, terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat, Bu. tadi ada sedikit kendala, laptopnya agak error. Oke, untuk materi kita kali ini yaitu tentang cerita fantasi. Dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Adapun pengertian cerita fantasi yaitu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Jadi cerita fantasi, ketika kalian mendengar istilah fantasi itu kan berarti berfantasi, berhayal. Jadi gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Adapun ciri-ciri cerita fantasi yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, memiliki ide cerita, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jadi, kalau teks deskripsi kemarin kalian menggunakan bahasa yang formal, bahasa baku, untuk cerita fantasi ini kalian boleh menggunakan bahasa sehari-hari kalian. Adapun jenis cerita fantasi, berdasarkan latar cerita itu ada dua, cerita fantasi lintas waktu dan cerita fantasi sezaman. Apa toh cerita fantasi lintas waktu itu?
Cerita fantasi lintas waktu menggunakan dua atau lebih waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang, kemudian memasuki pada masa zaman prasejarah. Kemudian ada juga cerita fantasi sezaman. Latar yang digunakan satu masa. Jadi hanya saat ini aja, masa kini ya masa kini aja, masa lampau ya masa lampau saja, masa datang ya masa datang aja. Jadi tidak ada perubahan zaman. Kalau cerita fantasi lintas waktu tadi kan setelah membicarakan masa sekarang, kemudian membicarakan masa lalu atau masa yang akan datang. Itu. Kemudian jenis cerita fantasi yang lain berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari itu ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apa toh cerita fantasi total? Adalah cerita yang sepenuhnya dikarang oleh si pembuat, meliputi tokohnya, tempat, alurnya. Jadi semua yang terdapat dalam cerita itu tidak semuanya terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi kalau berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi ada dua. Cerita fantasi total itu berarti mulai dari tokohnya, peristiwanya, latarnya itu semuanya berupa hayalan. Hayalan dari si penulis. Tapi juga ada cerita fantasi irisan. Jadi nama tokohnya itu ada, tokohnya itu namanya ada, peristiwanya itu ada, tapi di sini ceritanya berupa hayalan, berupa imajinasi si pengarang. Jadi itu namanya cerita fantasi irisan. Unsur-unsur cerita fantasi. Sebentar, sebenarnya ada yang join? Ada yang join kah? Oh tidak. Unsur-unsur cerita fantasi, dalam cerita unsur itu ada dua. Ketika SD dulu kalian sudah pernah diajari tentang itu. Ada unsur intrinsik dan satunya lagi unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berarti unsur yang ada di dalam cerita itu, sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar cerita tapi juga mempengaruhi jalannya cerita. Aduh, ini ngehang lagi sebentar. Oke, unsur intrinsik itu mulai ada dari tema, ada tokoh, kemudian ada alur, kemudian ada latar, perwatakan, amanat, dan sudut pandang. Tahu ya, yang dimaksud tema di sini berarti ide pokok atau gagasan utamanya. Kemudian kalau tokoh itu pelakunya. Tokoh di sini ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, seperti itu. Kemudian ada alur. Alur di sini ada alur maju, alur mundur. Kemudian latar, itu ada latar tempat, latar waktu dan suasana. Kemudian ada perwatakan. Perwatakan itu berarti watak tokoh itu. Ada yang namanya protagonis, itu yang berwatak baik. Antagonis berwatak tidak baik, dan tirtagonis sebagai penengah. Kemudian amanat. Amanat itu berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara penulis menempatkan diri dalam cerita. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya cirinya menggunakan kata aku, saya, sedangkan sudut pandang orang ketiga itu menyebutkan nama tokohnya. Itu tadi unsur intrinsik cerita. Kemudian masuk unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik itu berarti unsur yang ada di luar cerita tersebut.
bisa berupa biografi pengarang, agama, kemudian dari kondisi sosial ekonomi itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya seperti ini. Ketika biografi pengarang, seorang penulis itu ketika kalian disuruh, berarti kan kalian masih anak SMP ya, disuruh menulis dengan hasil tulisan seorang mahasiswa itu pasti berbeda karena apa? Tingkat penggunaan bahasanya kan kosakata yang dimiliki juga lebih banyak orang yang usianya lebih dewasa. Kemudian juga yang menulis itu anak SMA atau profesor itu pasti juga bukunya berbeda. Kalau untuk profesor pasti banyak menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin tingkatnya tinggi seperti itu. Kemudian agama itu juga bisa mempengaruhi penulisan cerita. Kenapa? Bisa menyelipkan seperti ya entah penulis itu muslim atau non muslim, terkadang seperti ketika mau makan berdoa. Nah, seperti ini kan ada kalau orang muslim berdoanya seperti apa, kalau orang non muslim seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi dalam cerita. Kemudian sosial budaya itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya penulis itu orang Jawa sama penulis itu orang Batak. Pasti nanti ada beberapa kebudayaan yang disisipkan di situ. Jadi di situ bisa juga mempengaruhi cerita walaupun itu merupakan unsur ekstrinsik tidak secara langsung. Nah, setelah kalian tahu unsur yang ada dalam cerita, kemudian cara menceritakan kembali isi cerita fantasi. Saya yakin kalian tidak asing dengan cerita fantasi. Seusia kalian pasti masih senang-senangnya nonton di televisi ada Ipin Upin, ada Doraemon, ada pada zaman dahulu. Itu kan termasuk dalam cerita fantasi, cerita hayalan, entah itu cerita fantasi irisan atau cerita fantasi total. Itu namanya cerita fantasi. Nah, ketika kalian sudah melihat atau membaca cerita fantasi, bagaimana tuh cara kita menceritakan kembali? Yang pertama, kalian menceritakan membaca secara seksama kalau itu membaca. Kalaupun melihat filmnya ya kalian melihat film secara seksama. Kemudian mencatat hal-hal pentingnya. Oh, adegannya tadi setelah ini, setelah ini. Itu poin-poinnya kalian tulis. Kemudian mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Jadi ketika kalian, Ibu minta menceritakan kembali isi cerita fantasi, itu jangan terus kalian plek, ketiplek apa yang kalian lihat atau apa yang kalian baca, tapi harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Makanya dibutuhkan kalian harus mencatat hal penting sesuai dengan urutan cerita, kemudian kalian kembangkan sendiri dengan bahasa kalian. Jadi dalam slide ini kita sudah membahas tentang apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu yang berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Kemudian jenisnya ada cerita fantasi lintas waktu, cerita fantasi sezaman, ada cerita fantasi total, dan cerita fantasi irisan. Kemudian ada unsur-unsur cerita, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian juga ada langkah-langkah menulis kembali isi cerita fantasi. Itu untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua itu tentang struktur dan unsur kebahasaan. Struktur dan unsur kebahasaan teks fantasi. Ibu akan tampilkan PPT yang kedua. Yang belum jelas pokoknya dicatat dulu, nanti pas Bu Fitri sudah ngasih waktu untuk tanya jawab, kalian silahkan menanyakan apa yang dirasa kurang jelas.
Oke, yang slide selanjutnya yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. PPT yang ini terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, nanti langsung Terlihat. kan? Oke, iya, terima kasih. Untuk struktur teks cerita fantasi itu ada 3, ada bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Bu, berarti struktur sama unsur yang tadi beda ya? Beda ya. Ketika unsur cerita itu berarti iya, bagian-bagian yang ada di dalamnya. Sedangkan struktur itu kayak rumah-rumah yang ada di dalam cerita teks fantasi itu. Itu ada bagian orientasi, bagian komplikasi, dan bagian resolusi. Bagian orientasi itu berupa pengenalan bagian dalam cerita, meliputi latar, tokoh, tema, dan sedikit alur kepada pembaca. Biasanya orientasi itu pasti ada di awal paragraf. Itu ada pengenalan tokohnya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu konflik atau permasalahan yang dimulai dari awal hingga puncak permasalahan. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Komplikasi itu bagian mulai munculnya cerita, kemudian mulai klimaksnya itu masuknya di komplikasi. Jadi ketika kalian membuat teks cerita fantasi, kalian jangan terpatok, oh berarti kalau strukturnya 3, nanti 3 paragraf, Bu. Tidak ya. Jadi orientasi mau kalian buat 2 paragraf, nggak masalah. Yang penting, pokoknya yang namanya orientasi itu pengenalan bagian meliputi latar, tokoh, tema itu di bagian orientasi. Mau kalian buat 2 paragraf, 1 paragraf itu tidak masalah. Kemudian untuk komplikasi juga seperti itu. Kalau paragraf 3, 4, 5, 6 itu masih menceritakan konflik, masih menceritakan puncak masalah, berarti itu masih masuk ke dalam komplikasi. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu berarti penyelesaian. Penyelesaian itu berarti sudah mulai masalahnya itu sudah mulai mereda, sudah mulai menemukan titik terang. Jadi sebenarnya orientasi itu pasti di bagian paragraf awal, bagian tengahnya komplikasi, dan bagian akhirnya itu resolusi. Itu untuk strukturnya. Sedangkan untuk ciri kebahasaan teks cerita fantasi, itu ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti. Tahu ya kata ganti? Saya, aku, ku, milikku, miliknya, atau mungkin nama orang itu berarti kata ganti. Kemudian kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, dan suasana. Dengan desiran ombak dan angin sepoi-sepoi. Berarti kan ketika kalian mendengar, oh ini berarti latarnya di pantai. Jadi itu ada pendeskripsian. Panca indera kan desiran ombak dan hembusan angin itu kan berarti indera desiran indera pendengaran bisa, indera perasanya juga bisa. Kulit maksudnya ya, peraba. Kemudian ada pilihan kata bermakna kias dan khusus. Tahu ya, pilihan kata bermakna kias berarti makna bukan sebenarnya. Makna bukan sebenarnya contohnya panjang tangan itu berarti pencuri. Belahan jiwaku itu berarti bisa jadi kekasih. Kemudian buah hatiku itu anak, itu berarti termasuk makna kias. Kemudian ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung atau istilah lainnya konjungsi. Itu urutan waktu berarti bisa kemudian, lalu, setelah itu termasuk kata sambung. Kemudian kata atau ungkapan keterkejutan. Wah, sangat indah sekali rumahmu. Wow, laut ini begitu luas, itu keterkejutan. Tiba-tiba dia datang secara tergesa-gesa, ini juga termasuk keterkejutan. Dialog. Cerita Ibu sampaikan di sini, cerita fantasi itu semakin menarik dan semakin baik ketika banyak dialognya. Jadi tapi tidak terus dari awal sampai akhir dialog ya. Kalau dari awal sampai akhir dialog itu nanti masuknya ke drama. Jadi ada pengantarnya dulu, kemudian ada dialognya. Itu akan lebih membangun seperti membaca ikut dalam suasana teks itu. Cerita fantasi seusia kalian pasti masih seneng-senengnya nonton seperti gambar yang Ibu Fitri di depan tadi ada Aladin. Nah, seperti ini juga termasuk cerita fantasi. Mungkin ada yang sekarang ada Frozen, ada Moana, itu juga termasuk dalam cerita fantasi. Jadi yang kita pelajari dari slide kedua ini tentang strukturnya yaitu ada 3, mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan unsur kebahasaannya itu ada kata ganti, kata penghubung, ada
kata kias, kemudian ada urutan waktu, ada kata ungkapan, dan dialog atau kalimat langsung. Seperti itu. Sampai sini, silahkan yang mau bertanya. Kelas 7D tentang materi yang Ibu sampaikan ini tadi, tentang cerita fantasi mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian ada unsur-unsurnya, mulai dari unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, kemudian ada strukturnya, mulai dari strukturnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, kemudian ada unsur kebahasaannya. Silahkan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti Bu Fitri yang tanya ya. Silahkan. Ada Dimas, aku, Ekesia, Jalu, Alfi, Nurfakta, Alia, Silvi, Galih, Reza, Ananda, Ahmad. Mungkin kalau ada yang menggunakan akun orang tua atau apa, nggak masalah. Yang penting kalian sudah menuliskan nama dan nomor absen di chat ya. Jadi, Bu, ini saya pakai punya akun kakak saya, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti menuliskan nama sama nomor absennya di chat. Silahkan, ada yang mau bertanya? Suara Bu Fitri terdengar tidak, anak-anak? Tugasnya apa, Bu? Terdengar, oke. Tugasnya ini, silahkan bertanya. Siapa tadi yang tanya tugasnya apa, Bu? Tugasnya bertanya dulu. Berfata Rizky, Bu. Bertanya, Bu. Tugasnya apa? Iya, Nurfata, untuk tugas sekarang kamu silakan bertanya dulu yang dijelaskan Bu Fitri tadi, ada yang masih kurang jelas belum? Nurfakta Rizky. Nurfakta itu absen 24 ya. Cerita fantasi apa? Ada yang mau menjawab? Cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya, Bu. Iya, Vioni menjawab. Jadi cerita fantasi itu isinya cerita hayalan, Bu. Hayalannya si penulis, imajinasinya si penulis, benar sekali, Vioni. Kemudian ada unsur-unsur cerita dalam cerita fantasi, ada yang tahu? Ayo, yang lain. Tema, alur, Gali, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat, Bu. itu berarti unsur intrinsik atau ekstrinsik, Gali? Unsur Gali tadi menyebutkan ada tema, ada tokoh, ada alur, latar, amanat, benar sekali. Itu unsur apa itu? Intrinsik apa ekstrinsik? Unsur yang ada di dalam cerita, berarti apa namanya? unsur intrinsik, Bu. Ya, Alvin mencoba membantu menjawab, itu unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsiknya, tadi kan kalau tema, alur, amanat itu masuknya unsur intrinsik. Kalau yang ekstrinsik, yang luar tapi mempengaruhi juga. Ada yang tahu tadi? Mulai dari biografi pengarang, bisa agamanya, bisa pendidikannya, bisa sosial budayanya, bisa mempengaruhi. Kemudian itu tadi untuk unsurnya oke. Kemudian jenis cerita fantasi. Ada yang tahu apa aja tadi? Jenis cerita fantasi. Tadi ada 4. Apa aja? Ada yang masih ingat? Atau mungkin ada yang mencatat atau bukunya sudah dibaca yang tadi menyimak Bu Fitri? Apa? Cerita fantasi apa? Cerita Ayo, siapa tadi yang mau mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa di sini. Yang penting kita kalian udah berani menjawab, mengungkapkan pendapat kalian kan berarti kalian memperhatikan ketika pembelajaran. Apa aja?
Ayo, siapa yang mau masih ingat? Bu, saya ingatnya cuma satu, Ibu. Nggak apa. Cerita fantasi total dan irisan, cerita fantasi sezaman, dan lintas waktu. Oh iya, itu Vioni menjawab ada cerita fantasi irisan, total, kemudian ada cerita fantasi sezaman, dan irisan waktu. Benar sekali, ada 4. Kemudian ada struktur teks cerita fantasi ada 3 tadi, gampang banget. Apa ya? Orientasi, komplikasi, resolusi. Iya, Silvi menjawab ada orientasi dulu ya. Komplikasi. Berapa tadi? Ada yang masih ingat? Mulai dari kata ganti tadi ya. Setelah itu apa aja tadi? Ada beberapa. Ayo, siapa? Lupa ya? Ada kata ganti, ada kata penghubung, ada kata kias, ada kata sambung, ada kata atau ungkapan keterkejutan, dan dialog kalimat langsung. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Anak-anak, kalau tidak ada, tugas kalian apa? Tugas kalian untuk kegiatan kali ini, silakan kalian membaca kembali modulnya dan buku paketnya tentang teks cerita fantasi. Karena modulnya itu sudah menjadi hak milik kalian, silakan kalian stabilo hal-hal pentingnya. Kalau yang belum punya modul pakai buku paket, ya silahkan kalian tulis apa itu cerita fantasi, strukturnya apa, unsur kebahasaannya, jenisnya apa. Setelah kalian pelajari dulu, kalian pahami benar-benar. Nanti kalau masih ada yang bingung lagi ketika kalian membaca sendiri, silahkan ditanyakan lewat WA group. Jadi di WA group itu tidak harus ketika pelajaran seperti ini kalian Ibu sampaikan, ayo join ini, ayo kerjakan ini. Tapi kalian juga bertanya di situ, Bu, maaf saya masih kurang jelas. Kok jenis cerita fantasi ada 4 tuh bedanya apa ya, Bu? Silahkan ditanyakan. Kalian boleh bertanya. Kalian bertanya, mengungkapkan pendapat dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu Bu Fitri sangat menghargai ketika kalian mau daripada nggak tahu tapi diam. Jadi kan nanti Bu Fitri kiranya, wah Bu Fitri udah mengajarnya, udah selesai. Tapi ternyata masih ada yang belum paham. Mungkin satu anak dengan anak yang lain, ada yang satu anak ketika diterangkan satu kali sudah bisa menerima, ada yang harus benar-benar membaca beberapa kali baru paham, oh alah ternyata yang dimaksud tadi ini, seperti itu. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya dulu kelas 7D? Nanti by name, nama-nama yang tugasnya masih kosong-kosong, Ibu tulis di grup ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan virtual kali ini Ibu akhiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas kalian, tapi sebelumnya membaca kembali teks cerita fantasi yang ada di buku paket atau di modul. Jadi tugasnya hanya itu. Kalian mempelajari dulu biar lebih paham, benar paham. Nanti pertemuan selanjutnya baru Ibu lanjut ke kegiatan yang lain. Seperti itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 7. Silakan boleh live dari Gmail-nya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.